Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Idopi SPD, Guru SDN Cipete Selatan 05 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik pengalaman lapangan atau PPL siklus ketiga saya yang dilakukan secara daring. Berikut ini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, apakah pada hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah Pak. Ya Pak. Jangan lupa alat-alat tulisnya disiapkan. Jika ada materi yang penting kalian boleh mencatatnya ya. Baik anak-anak, tadi pagi Pak Guru sudah mengirim link absen melalui Google Form. Pak Guru periksa, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima ya, tentang organ gerak hewan. Muatan pelajarannya itu yang pertama ada IPA, yaitu tentang organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok paragraf. Dan yang ketiga ada SBDP tentang ragam gambar ilustrasi. Baik anak-anak, tentunya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama ya. Pak Guru minta Reza untuk memimpin pembacaan doa ya, silakan. Terima kasih Reza yang sudah memimpin pembacaan doa ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, tentunya kita bangkitkan semangat nasionalisme kita tambahkan, kita tumbuhkan kecintaan kita kepada tanah air kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalian ikuti ya. Anak, Pak Guru tidak lupa untuk selalu mengingatkan kalian bahwa kita di masa-masa pandemi seperti ini harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M ya. Masih ingat ya kalian? Sebelumnya kita pelajari, ayo kalian waktu sebelumnya belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Masih Pak. Pak coba kita belajar tentang Nilai dalam sila Pancasila Pak. ide pokok paragraf, pinter. Nah ini materi yang sebelumnya kalian pelajari ya, jangan sampai lupa ya. Baik anak-anak, adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 3, yaitu IPA, bahasa Indonesia, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini, yang pertama adalah kalian harus mampu menyimpulkan pengertian, contoh, dan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata secara tepat, mampu membuat gambar ilustrasi dengan benar ya. Nah ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Ketika dia berada di kandang kelinci, itu Edo melihat ada seekor siput sedang berjalan, tapi berjalannya itu kok perlahan banget, pelan banget, berbeda dengan kelinci ya. Kelinci itu gerakannya lincah, cepat ya. Nah ini Edo penasaran kok bisa seperti itu ya. Nah sekarang Pak Guru coba bertanya kepada kalian. Pak Guru akan menampilkan 2 buah gambar. Nah sekarang Pak Guru tanya, apakah nama hewan pada gambar yang pertama? Ini gambar apa? Kelinci, Pak. Kelinci, pintar ya. Nah sekarang Pak Guru tanya lagi, apakah nama hewan yang ada pada gambar yang kedua? Pintar. Gambar yang pertama itu adalah kelinci, sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar si siput. Dari kedua gambar ini ya, apa perbedaannya? Ada lagi nggak perbedaan yang ketiga antara Kelinci hewan vertebrata.
Nah, pintar. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang kelinci itu adalah hewan vertebrata. Nah, kalau siput itu bukan hewan vertebrata, tapi apa? Ayo. Vertebrata. Pintar. Kalau siput itu adalah hewan avertebrata. Nah, itu beda ya antara vertebrata dengan avertebrata. Nah, ini kalian sudah pinter-pinter ya, bisa membedakan karakteristik dari kedua hewan tersebut, yaitu kelinci dan siput. Nah, sekarang masih ingat nggak kalian apa sih itu hewan vertebrata? Karena pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Masih ingat nggak hewan vertebrata itu apa? Ayo. Memiliki tulang Vertebrata punggung. adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata. Ya, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya, ya. Nah, ini kalian Kan nggak boleh apa tuh Iya, makin ya. merah. Nah, sekarang bagaimana dengan siput? Kalau Surabaya lagi lewat gimana? Nah, siput itu merupakan hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini sebaliknya ya. Kalau tadi vertebrata memiliki tulang belakang, kalau avertebrata itu disebut hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Siput. Nah, yang seperti tadi kalian ketahui bahwa siput termasuk hewan avertebrata. Avertebrata disebut juga invertebrata. Itu sama saja ya istilahnya. Ada dua, ada avertebrata, ada invertebrata. Selain siput, apalagi contohnya? Siput itu ada lagi contoh hewan avertebrata yang lainnya seperti serangga, cacing, ya, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Itu adalah hewan yang avertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Terus bagaimana sih Pak Guru ciri-ciri hewan avertebrata? Ciri-cirinya yang pertama, biasanya susunan sarafnya itu berada di perut. Ya, nih kayak misalkan yang ada di gambar ini siput itu susunan sarafnya itu berada di bawah di perut, ya. Kemudian memiliki rangka luar. Nah, ini seperti siput itu memiliki rangka luar. Kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka, ya. Nah, itu ciri-ciri hewan avertebrata. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar siput. Siputnya bilang kalau dia itu bergerak menggunakan dengan otot perut. Nah, sedangkan ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur itu bergerak dengan tentakel. Kedua hewan ini termasuk kelompok hewan invertebrata. Dari video yang sudah kalian simak, coba kita simpulkan bersama-sama. Tadi kelompok hewan itu terbagi menjadi berapa macam? Ayo. 2. Pintar. Kelompok hewan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama apa? Hewan Vertebrata sama invertebrata. dan yang kedua adalah avertebrata. Kalau vertebrata itu apa sih? Hewan yang bagaimana sih? Memiliki tulang belakang. Yang memiliki tulang belakang. Pintar. Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Kalau avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. di tubuhnya. Untuk buatan pelajaran IPA, ya, nanti akan Pak Guru berikan link quiz, ya. Ayo, ada yang bisa nebak ini apa kira-kira? Cacing. Apa? Cacing. Iya, pintar. Pak Guru tanya nih, kita review materi yang pernah kita pelajari, ya. Kalian masih ingat nggak dengan ide pokok? Ide pokok itu apa sih? Ayo, masih ingat nggak? Di pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Pinter, Nazril. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Pak Guru menampilkan ada sebuah teks bacaan yang ada di buku paket kalian, ya.
bacaan ini tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Coba temukan ide pokoknya yang mana? Ayo. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput memiliki kelebihan dan Kalimat utamanya itu ada di kalimat yang pertama ini ya, yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Berarti ide pokoknya itu adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Nah, ini kalian alhamdulillah sudah bisa menemukan ide pokok paragraf 1 dan paragraf yang kedua ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Pak Guru minta nanti kalian mengerjakan LKPD yang kedua ya. Kalian Pak Guru minta untuk menemukan ide pokok paragraf dari teks bacaan siput bukanlah hewan lemah. Paragraf 1 sampai paragraf yang kelima. Nah, ini hewan apa nih? Sepertinya aku tahu. Gajah. Coba kita lihat gambarnya ya. Bukan gajah tapi badak. Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga, SBDP ya. Kalian simak video pembelajarannya. Jika ada materi yang penting boleh kalian catat ya. Nah, di sini ada 4 jenis gambar. Nah, ada 4 ya. Ini semua merupakan gambar ilustrasi, tapi beda jenisnya. Semua gambar ilustrasi keempatnya, tapi berbeda jenisnya. Jenis gambar ilustrasi itu dibagi jadi 4. Baik, dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis gambar itu tadi ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu ada gambar realis. Apa itu gambar realis? Gambar yang apa? Sesuai dibuat Kenyataan aslinya. Ya, gambar yang dibuat sesuai kenyataan aslinya itu realis ya. Kemudian gambar ilustrasi yang kedua adalah disebut gambar karikatur. Apa itu gambar karikatur? Gambar yang Dilebihkan atau ya. dari aslinya. Kemudian gambar ilustrasi yang ketiga ada gambar apa? Kartun. Apa itu gambar kartun? Yaitu gambar untuk menghibur dan berhumor ya. Nah, yang terakhir itu ada gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar untuk menjadikan benda lebih indah. Nah, ya. Baik anak-anak. Nah, untuk LKPD yang ketiga, nanti kamu Pak Guru minta untuk membuat sebuah gambar ilustrasi. Tadi gambar ilustrasinya ada 4, ada realis, ada karikatur, ada kartun, ada dekoratif. Nah, kalian bisa memilih salah satu corak gambar yang kamu sukai. Terlihat nggak ya, buram ya? Ini termasuk gambar apa ya? Gambar ilustrasi apa ya? Coba. Gambar bunga. dekoratif. Pintar. Itu masuk gambar dekoratif. Dewa masih ingat nggak? Hari ini kita belajar tentang hewan apa tadi? Hewan apa? Vertebrata dan vertebrata. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya? Mau Pak Guru, ya? Pak Guru, kalau ubur-ubur termasuk hewan vertebrata ya? Ya, betul sekali. Ubur-ubur itu termasuk hewan avertebrata. Nah, kenapa? Karena dia tidak memiliki tulang belakang, ya. Untuk pelajaran yang berikutnya, Pak Guru minta kalian nanti membaca buku kalian ya, halaman 51 sampai 55. Itu tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Itu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Setelah ini kita akan berkoordinasi melalui WhatsApp group ya. Tugas-tugas LKPD akan Pak Guru share melalui WhatsApp group. Nanti kalian Pak Guru minta mengerjakannya setelah pembelajaran di ruang Zoom ini ya. Baik anak-anak, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.